Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Meskipun kecepatan tubuh energi itu cepat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Shoyan. Setelah beberapa kali mengejar dan bertabrakan, tubuh energi itu langsung diledakkan oleh tinju Shoyan. Pada saat yang sama, inti energi berlian juga digenggam di telapak tangannya. Pemandangan ini juga disaksikan oleh dua-dua di bintang 9 yang berburu binatang energi. Namun, pada akhirnya mereka menggelengkan kepala sambil mencibir. Tubuh energi di menara batu memang memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan, tetapi satu inti energi saja tidaklah cukup. Bagaimanapun, jumlah energi yang dibutuhkan Do di bintang 9 sangat besar. Jika mereka ingin berhasil membuat menerobos dari tahap tengah ke tahap lanjutan Do di bintang 9, maka mereka harus mendapatkan setidaknya 10 inti energi. Tidak tahu ekspresi menarik seperti apa di wajah mereka, begitu mengetahui bahwa Shoyan sebenarnya masih Do di bintang 6. Oleh karena itu, inti energi ini jauh dari cukup baginya untuk meningkatkan kultivasinya sebesar 1 bintang. Sambil memegang inti energi di tangannya, Shoyan merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Dia secara acak menemukan sudut kosong sebelum duduk bersila dan mulai memurnikannya. Di sisi lain, kaki penguasa Aula Selatan juga telah menginjak tangga ketiga menuju lantai 7. Tangga di lantai ini terbagi menjadi 21. Yang ke-21 adalah lantai ke-7 menara batu. Karena pengalaman masa lalunya, 10 langkah pertama tidak lagi memiliki tekanan pada Master Aula Selatan. Dalam waktu singkat, ia telah berhasil menaiki anak tangga ke-11. 12. Penguasa Aula Selatan menghitung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, telapak kakinya juga jatuh dengan berat di tangga 12. Setelah menstabilkan seluruh tubuhnya, dia mengangkat kakinya lagi dan secara bertahap mencapai anak tangga 17. Pada titik ini, tubuhnya sudah dibasahi oleh keringat. Kakinya bengkok dan tubuhnya membungkuk. Dari kelihatannya, dia bahkan hampir jatuh ke tanah. Sialan, aku tidak mau gagal. Aku harus menginjak lantai 7. Wajah penguasa Aula Selatan memerah dan mengangkat kakinya lagi. Selama dia bisa menginjak lantai 7, kultivasinya pasti akan menembus transformasi asal. Masih ada 4 anak tangga yang tersisa. Selama dia menyelesaikan ini, dia bisa mencapai level yang didambakan semua orang dalam hidupnya. 18. Penguasa Aula Selatan butuh waktu lama untuk melangkah. Dapat dibayangkan betapa mengerikan tekanan yang dialaminya saat ini. 20. Sayangnya, dia sudah mencapai batasnya di anak tangga ke-20. Dokinya habis dan wajahnya tampak pucat. Di bawah tekanan besar ini, tubuhnya yang kelelahan langsung terlempar dan jatuh di lantai 6 dengan menyedihkan. Mengenai hal ini, meskipun penguasa Aula Timur dan penguasa Aula Barat tidak berbicara, mereka juga memiliki ekspresi mengejek di mata mereka. Kemudian, 8 orang di lantai 6 termasuk Shoyan masing-masing memasuki kondisi kultivasi. Waktu juga mengalir cepat di atmosfer ini. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 5 hari sebelum menara obsidian ditutup. Orang-orang kuat di lantai 5 sudah pergi satu demi satu. Hanya 5 hari tidak akan memberi mereka banyak manfaat. Lebih baik pergi daripada tinggal di sini. Begitu mereka tinggal di menara obsidian untuk waktu yang lama, tekanan di menara akan melonjak secara eksponensial setelah menara obsidian ditutup. Di lantai 6 menara obsidian, 8 orang juga secara bertahap pergi satu persatu. Orang ini jelas tahu bahaya menara obsidian. Dengan mendekatnya hari penutupan, tekanan di menara obsidian telah meningkat secara signifikan. 3 hari sebelum menara obsidian ditutup, hanya Shoyan dan penguasa Aula Selatan yang tersisa di lantai 6, atau di seluruh menara obsidian. Pada saat ini, inti energi di lengan Shoyan telah disempurnakan, tetapi Shoyan tidak pernah terbangun dari kondisi kultivasinya. Penguasa Aula Selatan bangkit dengan tenang saat ini. Tatapannya yang tajam menatap Shoyan. Hanya dengan satu tatapan, kultivasi Shoyan pun terpengaruh. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan menatapnya dengan waspada. Hati-hati, bocah kecil. Meskipun orang ini belum tiba di ranah transformasi asal, setelah 3 bulan berlatih, kultivasinya hanya selangkah lagi dari transformasi asal. Sementara Shoyan menatap penguasa Aula Selatan, kata-kata berat Shosuan terdengar di lubuk hatinya. Keseriusan muncul di wajah Shoyan saat mendengar ini. Dia perlahan berdiri dan saling memandang dengan wajah dingin. Menara obsidian akan segera ditutup. Jika kau masih ingin tinggal, aku tidak akan mengganggumu selama tinggal. Setelah berbicara, Shoyan mengangkat langkahnya yang berat dan ingin berjalan menuju tangga. Apakah sekarang kamu tahu cara bersembunyi? Mengapa? Bukankah kau tidak ragu-ragu saat membunuh Diaken dari Aula Gurun Utaraku?
Tepat saat langkah kaki Shoyan bergerak, suara penguasa Aula Selatan bagaikan guntur di telinga Shoyan. Bagaimana kamu tahu aku melakukannya? Wajah Shoyan berubah dingin. Hahaha, kau sudah lupa. Meskipun kau membunuh Lisu, beberapa dodi kelas rendah ini hanya terluka parah dan tidak mati. Mereka mengukir penampilanmu dalam-dalam di benak mereka. Penguasa Aula Selatan tersenyum, dia tampak sangat tenang. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas tingkat kultivasi pemuda berjubah hitam di depannya, dia merasa bahwa pemuda itu paling-paling adalah dodi bintang 9 tingkat menengah. Kekuatan seperti itu tidak akan dapat menimbulkan gelombang apapun di depannya. Aku seharusnya menghabisi mereka saat itu. Nada bicara Shoyan rendah dan dalam. Penguasa Aula Selatan tertawa saat mendengarnya. Ada cukup banyak orang yang melihat penampilanmu saat itu. Jangan bilang kau ingin membunuh semua orang di kota ini, ucap penguasa Aula Selatan. Bolehkah aku tahu apa yang akan kau lakukan padaku sekarang? Nada bicara Shoyan dingin, yang membalikkan tangannya dan sebuah penguasa swan hitam langsung mendarat di tangannya. Ujung penggaris itu mendarat di tanah dan meninggalkan penyok dangkal bahkan di lantai keras yang terbuat dari obsidian. Kilatan aneh tanpa sadar melintas di Master Aula Selatan ketika dia melihat pemandangan ini. Menara obsidian ini begitu keras, sehingga bahkan dengan kultivasinya sulit untuk mengguncangnya. Tidak disangka bahwa berat penggaris besar yang aneh ini benar-benar dapat meninggalkan penyok di atasnya. Hal ini membuatnya merasa sangat penasaran. Kamu memang hebat, tidak aneh jika kau bisa membunuh Lisu. Namun, kau seharusnya tidak membunuh seseorang dari istana gurun utaraku. Kurasa menara obsidian adalah tempat yang bagus untuk menjadi pemakamanmu. Hari ini, kau akan mati di sini. Tubuh Master Aula Selatan bergerak saat suaranya terdengar. Dia langsung melesat dan tiba di depan Shoyan. Dogi menggumpal dan berubah menjadi telapak dogi yang sangat besar di atas kepala Shoyan. Penguasa aliran tubuh 6 sendi. Shoyan berteriak dalam hatinya sambil melambaikan penggaris besar di tangannya. Api putih pekat menyelimuti penggaris besar itu. Dalam sekejap mata, api itu menggumpal menjadi penghalang api di sekeliling Shoyan, melindunginya di dalam. Telapak tangan energi besar itu turun dan menghantam keras penghalang api. Seketika, api menyembur ke segala arah. Telapak tangan energi itu diblokir dengan paksa, dan penghalang api itu terdorong mundur dan menghilang. Tangan Shoyan yang mencengkram erat penguasa Swan sedikit mati rasa. Lawannya memang layak menjadi ahli di puncak kelas Dodi tingkat lanjut. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli Dodi biasa. Bahkan Shoyan tidak memiliki peluang menang saat bertarung dengannya. Tentu saja, ini berdasarkan asumsi bahwa Raja Utara tidak digunakan. Dibandingkan dengan keterkejutan Shoyan, hati Master Aula Selatan bahkan lebih terkejut saat ini. Kekalahan Shoyan sesuai dengan harapannya setelah hanya 1 kali pertukaran. Namun, setelah tabrakan sebelumnya, kultivasi Shoyan tak sepenuhnya terungkap di depannya. Dodi bintang 7 tingkat lanjut. Kamu hanya seorang Dodi bintang 7. Wajah Master Aula Selatan dipenuhi dengan keterkejutan. Pemuda berjubah hitam di depannya, yang dengan mudah memasuki lantai 6 menara obsidian, sebenarnya hanya seorang Dodi bintang 7. Apa yang terjadi? Kultivasimu. Mungkinkah aku salah merasakannya? Ucap Master Aula Selatan. Kau tidak salah sangka, aku memang Dodi bintang 7 tingkat lanjut. Selain itu, semua itu berkat inti energi itu, aku hanya bisa menerobos dengan meminjam kekuatannya. Shoyan menyeringai dan mengepalkan tangannya mati rasa. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tegas. Dasar bocah yang mengejutkan. Aku jadi semakin penasaran denganmu. Siapa sebenarnya dirimu? Kau adalah orang pertama di wilayah utara yang berani menyerang aula gurun utara milikku. Saat berbicara, Master Aula Selatan mengepalkan tangannya. Cincin penyimpanan di jarinya berkedip dan sebuah palu raksasa jatuh ke tangannya. Aku menyebutnya palu Bingnan. Ini adalah senjata yang membuatku terkenal. Sebelum itu, beritahu aku nama senjatamu. Ucap penguasa Aula Selatan. Penguasa Swan Berat. 3 kata ini dapat dianggap sebagai balasan kepada pihak lain. Bagus, penguasa Swan Berat yang hebat. Aku akan menerimanya atas namamu. Saat suaranya terdengar, lengan Master Aula Selatan tiba-tiba bergetar dan palu raksasa itu diayunkan. Segera setelah itu, bayangan palu raksasa yang terbungkus dogi melesat dengan keras ke arah Shoyan. Tsunami yang membelah api. Dengan teriakan pelan, penguasa Swan di tangannya diayunkan. Api surgawi melonjak dan cahaya penggaris yang menyala-nyala melesat keluar. Itu menghancurkan bayangan palu yang datang ke arahnya dan terus menghantam ke arah Master Aula Selatan tanpa mengurangi kekuatan. Palu raksasa itu diayunkan sekali lagi. Palu itu jatuh dari atas dan menghantam lantai dengan keras. Gelombang energi yang kuat menyapu ke segala arah dengan palu raksasa sebagai pusatnya. Saat palu itu jatuh, cahaya dari tsunami membelah api dan gelombang energi pun berhamburan. Kali ini, tsunami membelah api milik Shoyan langsung hancur. Gelombang energi yang tersisa memaksa Shoyan mundur dengan satu serangan. Arangan teredam terdengar dari mulutnya. Darah segar mengalir dari sudut mulut Shoyan.
Ekspresi wajahnya masih membara. Tangan yang memegang penguasa Swan mengencang. Hahaha, lumayan. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan dengan tubuh fisik sekuat itu lagi. Begitu Shoyan selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Dia melambaikan penguasa Swan dan menyerang Master Aula Selatan dengan kekuatan kasar, tanpa menggunakan teknik doa apapun. Kau benar-benar orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Baiklah, biarkan aku melatih otot-ototku. Sudah lama sejak aku bertemu dengan anggota generasi muda dengan tubuh fisik yang begitu kuat. Master Aula Selatan juga mencibir. Dia mengayunkan palu raksasa itu, dan tubuhnya juga menyerbu ke depan. Dia menghantam Shoyan dengan keras. Penguasa Swan diayunkan ke atas, sementara palu raksasa itu diayunkan ke bawah. Benturan antara keduanya sepenuhnya didasarkan pada kekuatan tubuh fisik mereka. Percikan api melesat ke segala arah saat mereka bertabrakan. Suara benturan keras terus bergema di aula besar ini sementara tekanan menjadi semakin kuat. Namun, kedua orang di aula itu bertindak seolah-olah mereka tidak peduli. Tinju dan telapak tangan saling beradu, siku dan bahu saling beradu. Setiap bagian tubuh mereka berdua telah menjadi senjata terkuat. Pertarungan di antara mereka berdua menjadi semakin intens dan panas membara. Namun, Master Aula Selatan tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya dari awal hingga akhir, seolah-olah dia sedang menunggu waktu yang tepat. Palu Bingnan, angkat langit. Tiba-tiba, Master Aula Selatan mengeluarkan teriakan yang menggelegar. Tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara. Jarak antara Shoyan dan dirinya juga langsung terjauhkan. Palu raksasa itu jatuh. Doki yang kuat berkumpul di satu titik langsung menyerang Shoyan. Serangan tiba-tiba dari Dodi bintang 9 adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihentikan Shoyan sepenuhnya. Pada akhirnya, ia terlempar dengan paksa oleh guncangan susulan dari palu besar itu. Penguasa Swan berat yang telah dipegangnya erat-erat di tangannya juga terlepas dari tangannya. Tubuh Shoyan bergesekan dengan tanah saat ia terus mundur. Pada saat yang sama, tekanan yang dapat ia rasakan di sekelilingnya juga menjadi semakin menakutkan. Shoyan mengangkat matanya hanya untuk melihat bahwa pandangan ketua Aula Selatan telah tertuju pada penguasa Swan berat. Setelah beberapa kali bertabrakan, dia secara alami merasakan kehebatan penguasa Swan berat. Jika bukan karena palu Bingnan miliknya didukung oleh Doki, kemungkinan besar palu itu sudah berubah bentuk. Kekerasan dari penggaris besar yang aneh ini bisa dikatakan sebagai hal yang paling menakutkan yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mendapatkan senjata seperti itu, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Master Aula Selatan tidak ragu-ragu saat dia berjalan ke depan penguasa Swan berat. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Seorang Dodi bintang 9 benar-benar telah direduksi menjadi seseorang yang merampas senjata dariku. Dodi bintang 7, ucap Shoyan. Hah? Kamu sebenarnya masih bisa berdiri setelah menerima serangan dariku. Wajah Master Aula Selatan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Shoyan berdiri dari tanah. Namun dia langsung mencibir. Seperti kata pepatah, yang kuat dihormati. Penggarismu ini pada dasarnya adalah barang yang luar biasa. Bagaimanapun, itu hanya akan terkubur di tanganmu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku dan membiarkannya bersinar di tanganku? Master Aula Selatan tertawa dingin sambil membungkukkan pinggangnya. Tangannya sudah diletakkan di ganggang pedang Swan berat. Segera, dia memegangnya di tangannya dan hendak mengangkatnya. Beban yang sangat menakutkan tiba-tiba terpancar dari penggaris besar itu. Master Aula Selatan telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menggerakkan penguasa Swan sedikit pun. Hal yang membuatnya semakin terkejut adalah saat dia memegang penguasa Swan berat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi Doki di dalam tubuhnya, pusaran, dan bahkan energi Doki yang bersirkulasi cepat di dalam jalur kinya ternyata menjadi lambat dalam sekejap. Apa yang terjadi? Master Aula Selatan terkejut. Ia baru saja akan melepaskan genggamannya ketika suara tawa dingin tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hehehe, Master Aula Selatan, sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Biar aku yang melakukannya. Saat suara itu jatuh, Master Aula Selatan kehilangan kendali atas penguasa Swan berat di tangannya. Ganggang penguasa Swan lepas dari kendalinya. Dalam sekejap mata, penggaris itu kembali ke tangan Shoyan yang berada di depan Master Aula Selatan. Saat penguasa Swan itu berada di tangannya, Shoyan mengeksekusi penguasa pemecah langit 7 lapis. Cahaya putih pekat dari penggaris itu merobek ruang kosong dan menghantam keras ke arah wajah ketua Aula Selatan. Serangan tiba-tiba itu membuat ekspresi Master Aula Selatan menjadi sangat terkejut. Dia tidak bisa memikirkan hal lain karena tubuhnya dengan tergesa-gesa menghindar ke samping. Cahaya penguasa Swan seperti pelangi saat melewati tubuh Master Aula Selatan. Aura yang menakutkan itu membuat jantungnya bergetar. Bocah, kau cari mati. Kemarahan yang terhina langsung membunja di hati Master Aula Selatan setelah dipaksa mundur oleh Dodi bintang 7.
Ia memberi isyarat dengan tangannya yang besar, dan palu pinggan segera kembali ke tangannya. Ia mengangkat palu besar itu, dan sebuah serangan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menghantam dengan keras. Serangan angkat langit. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di dalam aula besar. Teriak energi yang menakutkan menyapu seperti badai. Bayangan palu besar melesat keluar dan menghancurkan 3 cahaya penguasa Xuan Shoyan. Akhirnya, kekuatan yang tersisa dengan keras membuat Shoyan terpental. Dengan bantuan skill gajah emas dan perlindungan api surgawi, Shoyan tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, kekuatan dahsyat itu tetap membuat darah di tubuhnya bergejolak. Tubuh Master Aula Selatan tiba-tiba tenggelam setelah mengirim Shoyan terbang dengan satu serangan. Tekanan di dalam aula besar itu menjadi semakin menakutkan. Seketika, dia berhenti ragu-ragu. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju tangga yang mengarah ke lantai pertama. Serangan yang perlu dia lakukan hanyalah menjaga pintu keluar dari lantai pertama. Selama dia memastikan bahwa Shoyan tidak dapat meninggalkan menara obsidian dalam waktu 3 hari, dia hanya bisa disegel di dalam dan menunggu untuk dihancurkan sampai mati oleh tekanan mengerikan di dalam menara obsidian. Penguasa Xuan berat adalah sesuatu yang membuatnya sangat tergoda. Namun, karena ia tidak dapat memperolehnya sekarang, ia hanya dapat menunggu pembukaan menara obsidian berikutnya 5 tahun kemudian. Tak lama kemudian, Master Aula Selatan menghilang dari lantai 6. Di sisi lain, Shoyan masih terengah-engah di tempat. Tekanan yang menakutkan di dalam aula membuatnya sulit bernafas. Kecepatan pemulihan luka-luka di tubuhnya juga melambat karenanya. Ia harus menggunakan lebih banyak waktu untuk mengatur nafas. Setelah hampir 1 jam, nafas Shoyan berangsur-angsur stabil. Tekanan di atas kepalanya seberat gunung, menyebabkan doki di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan lebih lambat. Shoyan menenangkan diri dan menyingkirkan penguasa Xuan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Ia hendak berjalan ke arah tempat Master Aula Selatan pergi. Namun, saat hendak mengangkat kakinya, dia berhenti. Shoyan menatap tanah di depannya seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba Shoyan menoleh. Setelah itu, dia melangkah dengan berat di tangga menuju lantai 7 yang jaraknya tidak jauh. Karena dia masih punya tenaga, Shoyan tentu saja tidak akan mundur begitu saja. Karena dia sudah ada di sini, dia harus mencoba dan melihat apakah dia bisa melangkah ke lantai 7. Saat telapak kakinya mendarat, tekanan berat di atas kepalanya tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, bahu Shoyan juga sedikit merosot tak terkendali. Namun ia segera diangkat dengan paksa. Teriakan pelan terdengar dari lubuk hati Shoyan. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan wajahnya pucat langsung memerah. Betapa menakutkannya tekanan itu. Tekanan di tangga hampir 2 kali lebih kuat daripada tekanan di aula. Shoyan berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia tetap ingin mencobanya dan melihat di mana batas kemampuannya. Beberapa menit kemudian, Shoyan perlahan mengangkat kakinya karena tekanan di atas kepalanya. Tindakan yang seharusnya sangat sederhana itu membutuhkan waktu hampir 5 menit bagi Shoyan untuk menyelesaikannya. Selama proses ini, ia telah menanggung tekanan mengerikan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.